Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 993 menjadi sulit. Lu Ming berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ah Lei menjelaskan padanya dengan suara rendah. Pria ini adalah putra paman kedua mereka, sepupu mereka, dan hubungan mereka tidak pernah baik. Bisa menyembuhkan racun kakek. Omong kosong, banyak alkemis yang tidak bisa menyembuhkannya, jadi bagaimana anak nakal ini bisa? Jangan tertipu oleh anak ini. Desolatening mengangkat alisnya dan berteriak. Kakak Lu adalah teman kita. Mengapa dia berbohong kepada kita? Selain itu, jika kita tidak membiarkan kakak Lu mencobanya, bagaimana kita tahu kalau dia tidak bisa melakukannya? Baiklah, minggir. Karena itu, Aking menarik Lu Ming dan berjalan mengelilingi Ning yang sunyi, menuju ke dalam. Wajah desolate Ning muram. Aan membawa Lu Ming melewati beberapa halaman dan akhirnya sampai di ruang tamu. Saudara Lu, kamu bisa tinggal di sini dan memulihkan diri. Belum terlambat untuk menyembuhkan racun kakekku setelah kamu sembuh. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, kedua saudara perempuan itu pergi. Lu Ming memasuki kamar dan menutup pintu. Dia duduk bersila di tempat tidur dan mulai menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Energi sejati naga perang beredar ke seluruh tubuhnya dan meresap jauh ke dalam tubuhnya. Luka Lu Ming sembuh dengan cepat. Faktanya, selama 2 hari di jalan, tubuh Lu Ming telah pulih dengan sendirinya. Saat ini, dia sudah banyak pulih. Bang! Lebih dari 10 menit kemudian, Lu Ming sedang memulihkan diri ketika pintu dibuka. Seorang pria muda berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar. Dia membuka matanya, dan kilatan dingin melintas di matanya. Ning yang terpencil. Orang yang membuka pintunya merasa sedih. Untungnya, kemampuan Lu Ming mengendalikan dirinya cukup kuat. Dia juga terganggu dan tidak mengabdikan dirinya untuk itu. Kalau tidak, jika dia diganggu selama kultivasinya, paling tidak dia akan terluka, atau bahkan menderita penyimpangan ki dalam kasus terburuk. Apa yang kamu inginkan? Lu Ming bertanya. Nak, apa tujuanmu datang ke keluarga Xiao? Jangan bilang kamu mengira Ah Zhen dan Ah Lei tidak bersalah dan ingin membohongi mereka. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda memiliki gagasan ini, Anda salah. Ning yang sunyi berkata dengan dingin. Saudara Xiao, kamu salah paham. Saya berteman dengan Rindu, Lei dan Zhen. Saya terluka, jadi saya ingin menggunakan keluarga Xiao untuk menyembuhkan luka saya. Saya kebetulan tahu beberapa cara untuk mendetoksifikasi racun. Saya mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga Xiao diracuni oleh ular 7 warna, jadi saya ingin melihat apakah saya dapat membantunya mendetoksifikasi ular tersebut. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menjelaskan sambil tersenyum. Diam, menurutmu kamu ini siapa? Apakah kamu layak menjadi saudaraku? Jangan kira aku tidak tahu kalau kamu sengaja mencoba mendekati kedua gadis itu karena penampilan dan kepolosan mereka. Tidak mungkin Anda bisa dekat dengan mereka. Kamu sebaiknya segera meninggalkan keluarga Xiao, jika tidak. Ning yang sunyi mencibir. Sepi Ning, apa yang kamu lakukan? Sebuah suara lembut terdengar, dan kemudian 2 sosok cantik muncul. Itu adalah Ah Luo dan Ah Lei. Xiao Ning, kakak Lu adalah teman kita. Jika kamu melepaskannya lagi, aku mungkin akan berbalik melawanmu. Kedua saudara perempuan itu berjalan mendekat, dan Aking mengertakkan gigi. Melihat Ah Luo dan adiknya datang, Xiao Ning tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan itu. Dia mendengus dingin, melambaikan lengan bajunya dan pergi. Saya mendengar seseorang berkata bahwa Xiao Ning akan datang ke sini, jadi saya tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Untungnya, kami tiba tepat waktu. Kakak Lu, kamu baik-baik saja. Aking berkata dengan sedikit khawatir. Saya baik-baik saja. Lu Ming tersenyum tipis. Aku akan meminta orang-orang mengawasi kesunyian selama beberapa hari ke depan. Jika dia datang lagi, aku pasti akan melawannya. Jadi kamu harus istirahat dengan baik. Karena itu, kedua saudara perempuan itu mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming. Setelah Lu Ming kembali ke kamarnya, dia terus berkultivasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu, tidak ada lagi yang mengganggu Lu Ming. 3 hari kemudian, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Adapun Dandan,
Dia telah melemparkannya ke diagram gunung dan sungai agar dia pulih sendiri. Vitalitas orang ini sangat kuat, dan tidak ada yang terjadi padanya. Setelah Lu Ming pulih, dia menemukan An dan Lei dan pergi ke kamar kakek mereka bersama. Orang tua keluarga Xiao tinggal di kediaman utama keluarga Xiao. Ketiganya dihentikan begitu mereka tiba. Salah satunya adalah Ning Yang Sunyi, dan yang lainnya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an dengan ekspresi dingin. Paman kedua, ekspresi Aking sedikit berubah. Orang ini adalah paman kedua Aking, Xiao Hongyun. Orang tua dari keluarga Xiao memiliki dua putra. Salah satunya adalah ayah dari Ke dan Lei, dan yang lainnya adalah Xiao Hongyun. Zhen, Lei, tempat penyembuhan ayah ada tepat di depan. Apa yang ingin kamu lakukan dengan membawa orang asing ke sini? Xiao Hongyun berkata dengan wajah datar. Tubuh Lei sedikit gemetar, dan dia mundur selangkah. Dia jelas sedikit takut pada Xiao Hongyun. Aking jauh lebih berani. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, Paman kedua, ini teman kita, Lu Shaoqing. Kakak Lu bisa menyembuhkan racun kakek, jadi kami membawanya ke sini untuk membantunya. Omong kosong. Xiao Hongyun menjentikkan lengan bajunya dan mencaci maki, kami telah mengundang banyak alkemis dan apoteker selama periode waktu ini, dan kami telah mencoba banyak metode, tetapi tidak satu pun yang dapat menyembuhkan racun kakekmu. Bagaimana anak ini bisa menyembuhkan racun kakekmu? Kedua gadis kecil ini tidak mengetahui kejahatan dunia. Hati-hati jangan sampai tertipu. Paman kedua, kamu terlalu banyak berpikir. Mengapa kakak Lu berbohong kepada kita? Kenapa kita tidak membiarkan dia mencobanya? Bukan berarti kita akan kehilangan apapun. Bantah Aking. Wajah Xiao Hongyun menjadi gelap. Dia memandang Lu Ming dan berkata, Nak, apakah kamu seorang penulis? Tidak, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengira karena dia baru di sini, dia harus lebih sopan kepada orang lain. Dia tidak mempermasalahkan hal itu dengan keluarga Xiao karena saudara perempuannya, Lei dan Luo. Namun, Xiao Hongyun dan putranya berulang kali mempersulitnya dan berbicara tidak ramah. Lu Ming mau tidak mau merasa sedikit marah. Tentu saja, nadanya tidak terlalu bagus. Haha, karena kamu bukan ahli prasasti, bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa kamu bisa menyembuhkan ayahku? Sungguh bercanda, cepat tinggalkan keluarga Xiao, dan aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Xiao Hongyun tertawa menghina dan melambaikan tangannya. Siapa bilang seseorang harus menjadi ahli prasasti untuk menyembuhkan racunnya? Saya memiliki teknik rahasia yang dapat dengan mudah mendetoksifikasi racun. Kata Lu Ming. Omong kosong, kamu berbicara besar. Desolatening menyela dengan sinis. Kami percaya pada kakak Lu. Selain itu, paman kedua juga mengatakan bahwa kami telah mengundang begitu banyak alkemis selama periode waktu ini, namun tidak satupun dari mereka yang dapat menyembuhkan racun kakek. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja dan membiarkan kakek mati karena racunnya? Saat ini, kita harus memanfaatkan setiap peluang. Aku harus membiarkan saudara Lu mencobanya. Jika kamu khawatir, kamu bisa menonton dari samping. Aking berkata, tatapannya sangat tegas. Lei juga melangkah maju dan menatap Xiao Hongyun. Xiao Hongyun mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, baiklah, biarkan dia mencobanya. Kami akan menonton dari samping. Tapi seorang alkemis baru saja datang dan memberi ayah pil penawar racun. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya hari ini. Jika ayah tidak kunjung membaik besok, kami akan membiarkan anak ini mencobanya. Baiklah, besok. Aking sangat gembira. Juga, jangan berlarian beberapa hari ini. Setelah beberapa hari, kemasi barang-barangmu dan ikuti aku ke Gunung Terapung untuk menemui Tuan Muda Ling Yunkong. Xiao Hongyun mengubah topik pembicaraan. Setelah mendengar ini, ekspresi kedua saudara perempuan itu berubah drastis. Tidak, saya tidak akan pernah pergi ke Gunung Terapung untuk melihat Ling Yunkong. Aking berseru. Omong kosong. Siapakah Tuan Muda Ling Yunkong? Dia adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga muda dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Bakatnya tak tertandingi dan jarang terlihat di dunia. Agar dia menyukai kalian, itu adalah keberuntunganmu selama 8 masa hidup. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya? Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah masalah masa depan keluarga Xiao. Anda tidak boleh membuat ulah. Anda harus pergi meskipun Anda tidak mau.
Kami akan berangkat dalam 7 hari. Dengan itu, Xiao Hongyun melambaikan lengan bajunya dan pergi. Desolate Ning tersenyum puas dan pergi juga. B. Bab 994 Detoksifikasi. Kedua saudara perempuan itu, Ah Luo dan Ah Lei, memiliki mata merah, air mata mengalir di dalamnya. Ah Zhen, Ah Lei, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya. Itu semua karena Ning yang sunyi itu. Dia ingin memberikan kita kepada Ling Yunkong untuk masa depannya sendiri. An menyeka air matanya dan menjelaskan kepada Lu Ming. Ternyata Xiao Ning juga merupakan murid sekolah bela diri Gunung Terapung. Namun, sekolah bela diri Gunung Terapung adalah kolosus dengan banyak orang jenius dan jenius. Bakat Desolate Ning rata-rata. Dia hanyalah murid biasa di Sekte Gunung Terapung dan tidak dihargai sama sekali. Namun, dia tahu bagaimana bersikap dan menyanjung orang lain. Dia telah menggunakan metode yang tidak diketahui untuk berteman dengan Ling Yunkong, salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung, dan bahkan menjalankan tugas untuk Ling Yunkong. Suatu ketika, Xiao Ning membawa Ling Yunkong ke keluarga Xiao sebagai tamu. Seluruh keluarga Xiao terkejut dan mengadakan perjamuan besar untuk menyambut Ling Yunkong. Di jamuan makan, Ling Yunkong memperhatikan dua saudara perempuan, Ah Lei dan Ah Luo. Untuk hal sebaik itu, Xiao Ning secara alami akan membantu memperkenalkannya. Ling Yunkong, ahli kebanggaan surga yang tiada taraf dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Bahkan dalam pertempuran Providence di benua tengah, dia telah mencapai hasil yang luar biasa. Gadis muda mana yang tidak menyukai ahli kebanggaan surga dan memuja orang jenius yang tiada taranya. Lei tentu saja setuju untuk berkenalan dengan Ling Yunkong. Namun, belakangan ia mengetahui bahwa Ling Yunkong sebenarnya ingin menikahi mereka berdua. Ya, keduanya. Hal ini membuat kedua kakak beradik Lei dan sangat kecewa pada Ling Yunkong. Belakangan, mereka mengetahui bahwa Ling Yunkong bukanlah orang yang dapat diandalkan. Dia telah menikahi 7-8 selir. Dalam hal ini, kedua saudara perempuan itu tentu saja tidak akan menyetujuinya. Namun, Xiao Ning akhirnya berhasil naik ke posisi tinggi Ling Yunkong. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan langka ini? Selama Ling Yunkong menikahi dua saudara perempuan cantik ini, dia pasti akan menghadiahinya dengan mahal dan lebih menghargainya di masa depan. Kemudian, dia, yang terpencil, akan mampu naik pangkat di Sekte Gunung Terapung. Oleh karena itu, Xiao Ning dan Xiao Hongyun telah berusaha semaksimal mungkin untuk menikahkan kedua saudara perempuan itu dengan Ling Yunkong. Namun, lelaki tua dari keluarga Xiao, Xiao Zhan, sangat menentangnya. Dengan demikian, masalah ini berlarut-larut. Sekarang Xiao Zhan diracuni dan tidak sadarkan diri, bagaimana mungkin Xiao Ning dan Xiao Hongyun melewatkan kesempatan ini. Tentu saja, mereka mulai mendesak kedua saudara perempuan itu untuk menikah dengan Ling Yunkong. Lu Ming mengangguk dan tiba-tiba menyadari. Tidak heran kedua saudara perempuan itu memiliki hubungan yang buruk dengan Xiao Ning. Jadi inilah alasannya. Mereka bertiga mengobrol lalu kembali ke kamar masing-masing. Xiao Hongyun dan Xiao Ning berjalan mengelilingi beberapa halaman dan mengobrol satu sama lain. Ayah, kenapa ayah setuju membiarkan bocah itu menyembuhkan racun kakek? Jika bocah itu benar-benar menyembuhkan racun kakek, dengan sifat buruknya, dia pasti akan keberatan jika kita memberikan kedua gadis itu, Ah Zhen dan Ah Lei, kepada Ling Yunkong. Ning yang sunyi berkata dengan cemas. Kenapa kamu begitu cemas? Ular berbisa 7 warna ini sangat langka dan racunnya sangat istimewa. Kini, racun tersebut telah menyebar ke tubuh lelaki tua itu, menembus otot, tulang, dan darahnya. Kami telah mengundang begitu banyak alkemis dan apoteker, namun tidak satupun dari mereka dapat berbuat apapun. Bagaimana bocah itu bisa mendetoksifikasi racunnya? Menurutku, bocah itu menyukai Zen, dan dia hanya ingin pamer di depan mereka. Saat dia gagal mendetoksifikasi racunnya besok, kita akan menemukan alasan untuk mengusirnya dari keluarga Xiao. Kata Xiao Hongyun. Ayah benar, Ning yang sunyi mengungkapkan senyuman bahagia. Hari berlalu dengan cepat, dan keesokan harinya, racun pada Tuan Tua Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sore berikutnya, Lu Ming, saudara perempuannya, Xiao Hongyun dan Xiao Ning, pergi ke kamar Tuan Tua Xiao bersama-sama.
Lu Ming membuka pintu dan melihat seorang lelaki tua terbaring di tempat tidur. Lelaki tua itu tampak berusia 60-an dan bertubuh kekar, namun auranya lemah sekarang. Tubuhnya dipenuhi bintik-bintik warna-warni. 7 warna menutupi seluruh tubuhnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Ini adalah racun dari ular pelangi yang beracun. Kakek. Melihat penampilan Xiao Zhan, kakak beradik itu merasakan sakit yang luar biasa di hati mereka. Mata mereka memerah dan air mata mengalir tak terkendali. Racun ular pelangi yang berbisa telah menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Bahkan ada di otot, tulang, dan darahnya. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Orang tua itu sangat keracunan. Jika bukan karena kultivasinya yang mendalam, dia pasti sudah lama meninggal. Meski begitu, dia tidak akan bisa bertahan lama. Lu Ming meramalkan bahwa lelaki tua itu akan mati karena racun paling lama dalam sebulan. Kakak Lu, apakah kamu yakin bisa menyelamatkan kakekku? Petik 2. Ucap Aking dengan nada terisak. Saya akan mencoba yang terbaik. Lu Ming berkata dan berjalan mendekat. Dengan lambaian tangannya, energi sejati Lu Ming menyebar dan menopang tubuh Xiao Zhan. Xiao Zhan duduk di tempat tidur, dan Lu Ming duduk bersila di belakangnya. Telapak tangannya berada di punggung Xiao Zhan, dan kekuatan melahapnya tiba-tiba meledak. Kekuatan melahap menyelimuti tubuh Xiao Zhan dan meresap ke setiap inci kulit, tulang, daging, dan darahnya. Kakak beradik, Aluo dan Alei, serta Xiao Hongyun dan putranya, semuanya menatap Lu Ming dengan gugup. Namun, mereka berempat merasa gugup karena hal yang berbeda. Luo dan Alei gugup karena takut Lu Ming tidak bisa menyembuhkan racun Xiao Zhan. Xiao Hongyun dan putranya gugup karena mereka takut Lu Ming telah menyembuhkan racun Xiao Zhan. Peracun mulai menghilangkan racunnya. Tiba-tiba, mata seorang An berbinar dan dia berkata dengan suara gemetar. Pertama-tama, bintik-bintik warna-warni di wajah Xiao Zhan mulai memudar, seolah ada sesuatu yang menyedotnya keluar dari tubuhnya. Bagaimana mungkin? Ekspresi Xiao Hongyun dan Xiao Ning berubah drastis, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Mungkinkah Lu Ming benar-benar bisa menyembuhkan racun Xiao Zhan? Mata mereka berdua bersinar dengan segala macam kilatan, dan sedikit dingin. Kakak beradik, Luo dan Lei, sangat gembira. Mereka mengatupkan tangan erat-erat dan memandang Lu Ming dan Xiao Zhan dengan penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, warna wajah Xiao Zhan menjadi semakin redup, dan aura di tubuh Xiao Zhan menjadi semakin kuat. Setengah jam kemudian, semua warna di wajah Xiao Zhan menghilang. Bintik-bintik warna-warni lainnya di tubuhnya juga menghilang. Nafas Xiao Zhan menjadi teratur, dan dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya. Lu Ming menghela nafas panjang dan berhenti melahapnya. Racun Xiao Zhan ternyata sulit didetoksifikasi. Itu telah menembus setiap inci daging dan darahnya. Bahkan dengan kekuatan melahap 9 garis keturunan naga, dia membutuhkan waktu setengah jam. Namun pada akhirnya, racun Xiao Zhan telah sepenuhnya dimakan oleh garis keturunan 9 naga dan dimurnikan menjadi tidak ada apa-apanya. Kakak Lu, racun kakekku. Aking bertanya dengan penuh kekhawatiran. Racun kakekmu telah saya hilangkan seluruhnya, dan dia akan segera bangun. Namun, senior Xiao telah diracuni selama berhari-hari, dan tubuhnya sangat lemah. Saya khawatir akan sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Dia perlu waktu untuk pulih. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Racunnya sudah sembuh. Bagus sekali, racunnya sudah sembuh, terima kasih, kakak Lu. Aking tersenyum dan sangat gembira. Lei juga sama, matanya dipenuhi kegembiraan. Namun, Xiao Hongyun dan putranya justru sebaliknya. Tidak ada sedikit pun senyuman di mata mereka, dan mata mereka sangat suram. Lu Ming bangkit dan turun dari tempat tidur. Saat ini, tubuh Xiao Zhan tiba-tiba bergetar dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Kakek sudah bangun, kakek sudah bangun. Kakek, Luo begitu gembira hingga dia hampir melompat dan berlari ke tempat tidur bersama Lei. Bab 995 sangat konyol. Mata Xiao Zhan menyapu kedua saudara perempuan itu dan dia tersenyum. Luo, Lei, apakah racunku sudah sembuh? Siapa yang membantuku? Dia tahu betul bahwa racun ular pelangi sulit untuk didetoksifikasi. Dia mengira mustahil baginya untuk bangun, jadi dia cukup terkejut. Itu kakak Lu membantumu.
An memandang Lu Ming dan berkata. Xiao Zhan juga melihat ke arah Lu Ming. Ketika dia melihat Lu Ming masih sangat muda, dia juga sedikit terkejut. Dia masih sangat muda. Mungkinkah dia seorang alkemis yang kuat? Junior Lu Shaoqing menyapa senior Xiao. Lu Ming sedikit menangkupkan tinjunya. Tidak perlu bersikap sopan, pahlawan muda. Kamu menyelamatkan hidupku, jadi aku harus tunduk padamu. Xiao Zhan meronta dan ingin membungkuk pada Lu Ming, tapi dia terlalu lemah bahkan untuk mengangkat tangannya. Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Aku berteman dengan Ah Luo dan Ah Lei. Itu tugas saya untuk membantu. Senior, tubuhmu lemah sekarang. Kamu harus istirahat dengan baik. Lu Ming berkata dengan tergesa-gesa. Saat ini, ekspresi Xiao Hongyun berubah. Lalu, dia tiba-tiba menunjukkan senyuman terkejut dan melangkah maju. Ayah, kamu sudah bangun. Itu hebat. Aku mengkhawatirkanmu siang dan malam, dan aku tidak bisa tidur di malam hari. Xiao Zhan memandang Xiao Hongyun dan mengangguk sedikit. Ekspresi gelap muncul di kedalaman mata Xiao Hongyun, tapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Ayah, kamu baru saja diracuni dan tubuhmu lemah. Anda harus istirahat dengan baik. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Saya akan memerintahkan seseorang untuk mengirimi Anda beberapa ramuan untuk mengisi kembali esensi dan ki Anda. Kemudian, dia melihat ke arah saudari-saudari itu dan berkata, Ah Zhen, Ah Lei, ayo keluar. Jangan ganggu istirahat kakek. Kakek, selamat beristirahat. Kami akan berangkat dulu. Aking berkata dengan sedikit enggan. Kamu boleh pergi sekarang, pahlawan muda Lu. Saya akan berterima kasih secara langsung setelah saya pulih. Kata Xiao Zhan. Senior terlalu sopan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan semua orang meninggalkan ruangan. Lu Shaoqing, kan, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Wajah Xiao Hongyun menjadi dingin begitu dia meninggalkan ruangan. Oh, Lu Ming mengangguk. Rombongan meninggalkan kediaman utama dan pergi ke halaman luar. Lu Shaoqing, karena racun ayahku telah disembuhkan dan kamu telah pulih, tidak perlu lagi tinggal di keluarga Xiao. Silakan pergi. Kalimat pertama Xiao Hongyun adalah memintanya pergi. Mata kedua kakak beradik itu terbelalak tak percaya. Paman kedua, apa maksudmu dengan ini? Kakak Lu baru saja menyembuhkan racun kakek dan kamu sudah mengusirnya. Dia adalah dermawan keluarga Xiao kami, apakah ini cara Anda memperlakukan dermawan kami? Ucap Aan tak percaya. Apa yang kamu ketahui di usia muda? Apakah menurut Anda dia dengan tulus membantu ayah melakukan detoksifikasi? Dia pasti punya tujuan melakukan ini. Xiao Hongyun menegurnya dan kemudian menatap Lu Ming. Lu Shaoqing, kamu mengincar kedua gadis itu, bukan? Kedua gadis dari keluarga Xiao memang sangat cantik. Anda sengaja mendekati mereka dan bahkan membantu ayah saya mendetoksifikasi racunnya. Tujuan Anda tidak lebih dari mendapatkan bantuan dari kedua gadis ini. Anda membunuh dua burung dengan satu batu. Kedua gadis ini tidak terlalu berpengalaman di dunia. Anda bisa menyembunyikannya dari mereka, tapi bagaimana Anda bisa menyembunyikannya dari saya? Petik 2. Biar ku beritahu, kedua gadis ini sudah menjadi anak buah Ling Yunkong dari Gunung Terapung. Anda sebaiknya menyerah pada mereka. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Jadi, tinggalkan keluarga Xiao sekarang. Xiao Hongyun memandang Lu Ming dengan dingin, nadanya perlahan menjadi lebih serius. Lu Ming tersenyum. Hal ini benar-benar terlalu menggelikan. Dia datang ke keluarga Xiao karena Ah Zhen dan saudara perempuannya mengundangnya. Dia hanya mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya dan membantu Xiao Zhan melakukan detoksifikasi. Dia awalnya berencana untuk pergi setelah menyembuhkan racun Xiao Zhan. Tapi sekarang, di mata Xiao Hongyun, dia sebenarnya telah menjadi orang yang memiliki motif tersembunyi. Tujuannya sebenarnya adalah untuk mendapatkan Xiao bersaudara. Betapa konyolnya ini. Keluarga Xiao sekarang berhutang budi padanya, dan tidak masalah jika Xiao Hongyun tidak berterima kasih padanya, tapi dia segera memintanya pergi. Baiklah, aku akan segera pergi. Lu Ming mencibir. Karena mereka tidak menyambutnya, dia tidak perlu tinggal. Kakak Lu, jangan dengarkan omong kosong paman kedua. Kamu menyelamatkan kakek, dan kakek berkata dia akan berterima kasih padamu. Aking berkata dengan cemas. Mata Ah Lei juga dipenuhi kecemasan. Omong kosong apa? Kalian berdua gadis kecil tidak tahu mana yang penting dan mana yang tidak.
Kamu adalah orang-orang Ling Yunkong sekarang, tapi kamu sangat dekat dengan bocah ini. Apa yang akan dia pikirkan jika dia mengetahui hal ini? Apakah Anda ingin membahayakan keluarga Xiao? Apakah kamu ingin keluarga Xiao dihancurkan? Xiao Hongyun berteriak, kamu berbicara omong kosong. Kapan kita menjadi umat Ling Yunkong? Itu semua hanya angan-anganmu sendiri. Aking membalas dengan keras. Wajah Xiao Hongyun menjadi semakin suram. Dia memandang Lu Ming dan berkata, mengapa kamu tidak pergi? Jangan bilang kamu ingin tinggal di sini. Nak, kamu menyembuhkan racun kakekku. Kristal niat tingkat menengah ini akan menjadi hadiahmu. Ambillah dan pergilah. Desolatening melambaikan tangannya dan kristal makna mendalam tingkat menengah terbang menuju Lu Ming. Mata Lu Ming bersinar saat dia menghancurkan kristal pamungkas menjadi beberapa bagian. Dia melirik Xiao Ning dan Xiao Hongyun dengan dingin sebelum dia melihat ke arah Ah Luo dan saudara perempuannya. Ah Zen, Ah Lei, terima kasih atas keramah tamahanmu hari ini. Selamat tinggal. Dengan itu, sosoknya bergerak, berubah menjadi cahaya pelangi dan membubung ke langit, meninggalkan keluarga Xiao. Kakak Lu, Aking berseru, lalu memelototi Xiao Hongyun dan putranya dengan kebencian dan berkata, beginilah cara keluarga Xiao memperlakukan dermawan mereka. Saya khawatir mereka akan menjadi lelucon jika berita ini tersebar. Juga, meskipun kita mati, kita tidak akan pergi ke Gunung Terapung untuk melihat Ling Yunkong. Anda bisa menyerah pada ide ini. Ah Lei, ayo pergi. Aking menarik Ah Lei dan lari keluar dari keluarga Xiao. Lu Ming terbang jauh dan terbang ratusan mil dalam sekejap. Dia datang ke jalan utara kota Lishui dan memilih sebuah restoran. Dia memilih beberapa lauk pauk dan mulai makan. Dengan keadaan pikirannya saat ini, tentu saja dia tidak akan berada dalam suasana hati yang buruk karena Xiao Hongyun dan yang lainnya. Keluarga Xiao tidak ada hubungannya dengan dia. Dia baru saja melewati sebuah penginapan. Satu-satunya orang yang sedikit dia khawatirkan adalah Ah Zen dan saudara perempuannya. Kedua gadis muda itu sangat polos, dan mereka mungkin akan digunakan sebagai alat bagi Xiao Hongyun dan putranya untuk maju. Apa yang salah? Wah, kamu tidak bisa melepaskan kedua gadis itu. Tidak ada yang tahu kapan Dandan muncul di meja, tapi dia sedang menggerogoti kaki ayam. Setelah beberapa hari, luka-luka Dandan pada dasarnya telah pulih. Itu benar, saya memang sedikit khawatir. Saya berencana untuk berkultivasi di dekat kota Lishui untuk sementara waktu. Jika Anda punya waktu, bantu saya mengawasinya. Lu Ming mengangguk. Tentu, tapi aku tidak bisa ketinggalan dari ramuan roh. Dandan memakannya hingga mulutnya penuh minyak, dan sesaat kemudian, seekor kaki ayam berukuran besar digerogoti hingga bersih oleh Dandan. Setelah makan dan minum sepuasnya, Lu Ming menemukan sebuah penginapan di dekatnya dan check-in. Di kamar keluarga Xiao, Xiao Hongyun dan Xiao Ning sedang mendiskusikan sesuatu. Brengsek, saya tidak menyangka Lu Shaoqing benar-benar bisa menyembuhkan racun orang tua itu. Ekspresi Xiao Hongyun gelap. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat lelaki tua itu bangun, dia pasti akan keberatan jika kita memberikan kedua gadis itu kepada Ling Yunkong. Ning Yang Sunyi berkata dengan cemas. Bab 996 Kakak Beradik Xiao dalam bahaya. Sekarang, kita hanya bisa menyerang terlebih dahulu dan meraih keunggulan. Pergi dan minta Ling Yunkong mengirim seseorang untuk membawa Ah Lei dan Ah Luo ke Gunung Terapung. Mari kita lihat bagaimana orang tua itu akan keberatan ketika nasi mentahnya dimasak. Mata Xiao Hongyun berkedip-kedip dengan cahaya licik. Baiklah, ayah, aku akan melakukannya sekarang. Xiao Ning mengangguk dan segera meninggalkan ruangan. Kota Lishui dikelilingi oleh rawa-rawa. Sungai, rawa, danau, dan daratan yang tak ada habisnya menyatu, dan seluruh wilayah dipenuhi uap air. Keesokan harinya, Lu Ming meninggalkan kota Lishui dan menuju utara. Setelah puluhan ribu mil, banyak danau mulai terlihat. Daerah ini disebut dataran danau 10.000. Konon ada lebih dari 10.000 danau di sini. Ada danau besar dan kecil tak berujung. Yang besar memiliki radius 10.000 mil, sedangkan yang kecil hanya beberapa mil. Mereka menutupi wilayah yang luas ini. Lu Ming ada di sini untuk memahami konsep air. Sekilas terlihat banyak sosok berjalan di atas danau. Suara mendesing. Suara mendesing. Dari waktu ke waktu, pedangki dan layar air dapat terlihat.
Prajurit manusia membunuh iblis air di danau. Ada banyak danau yang tak terhitung jumlahnya di dataran 10.000 danau, jadi secara alami terdapat banyak binatang iblis air. Mendesis. Seekor ikan lele besar, panjangnya lebih dari 30 meter, muncul dari danau. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigit Luming, ingin menelannya dalam satu gigitan. Inti esensialnya meledak. Luming maju selangkah dan menginjak ikan lele itu sampai mati. Kemudian, kekuatan melahapnya meledak dan melahap sari darah ikan lele. Adapun kekuatan iblis dan darah lainnya, Luming tidak melahapnya karena pemandangannya akan terlalu mengejutkan dan dia takut berita itu akan menyebar. Selain itu, tingkat kultivasi Luming sulit ditingkatkan karena ranah niatnya. Memakan energi tidak akan banyak berguna. Tentu saja, ada cara lain agar konsep air Luming dapat berkembang dengan cepat. Itu untuk membunuh seniman bela diri lain dan melahap konsep mereka. Ada banyak orang yang telah memahami mentalitas air di sekitar kota Lishui, dan salah satu dari mereka pasti salah satunya. Namun, Luming tidak akan melakukan itu. Jika itu adalah musuh, Luming tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, dia tidak akan membunuh orang lain untuk meningkatkan ranah niatnya hanya untuk meningkatkan budidayanya. Saat menginjak permukaan danau, ia merasakan uap air di udara. Pikiran Luming tenggelam ke dalamnya dan dia terus memahami konsep air. Kemudian, Luming mulai memahami konsep air di air yang tak terbatas. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Kemampuan pemahaman Luming sangat menakutkan. Dia membuat kemajuan besar setiap hari. 7 hari kemudian, Luming sedang duduk bersila di sebuah danau besar. Air di danau ini sangat aneh. Ia bergerak tanpa angin, seolah-olah memiliki sifat spiritual. Uap air di danau ini paling kental, dan konsep air yang dipahami juga sangat jernih. Oleh karena itu, menarik banyak orang untuk datang ke sini untuk bercocok tanam. Luming juga duduk bersila di danau, diam-diam memahami dan memahami. Puncak level 3 dimulai. Bibir Luming membentuk senyuman. Konsep airnya telah mencapai puncak tingkat ketiga. Lihat, mereka adalah murid sekolah bela diri Gunung Terapung. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba memanggil dengan lembut, menarik perhatian banyak orang. Mereka menatap ke langit. Luming juga melihat ke atas dan melihat beberapa sosok berjalan di udara, menuju kota Lishui. Total ada 8 orang. Mereka tidak tua, kebanyakan berusia 30-an. Sepi Ning. Luming mengerutkan kening. Dia melihat sosok Ning yang sunyi di tengah kerumunan. Ini adalah murid sekolah bela diri Gunung Terapung, dan mereka bersama dengan Desolate Ning. Mungkinkah mereka orang Ling Yunkong? Luming mengerutkan kening. Dia memikirkan saudara perempuan Ah Luo dan Ah Lei. Ayo pergi dan lihat. Luming bangkit dan berjalan di danau, mengikuti dari kejauhan. Segera, mereka tiba di kota Lishui. Desolate Ning dan yang lainnya menginjak udara dan masuk. Ketika Luming tiba di kediaman keluarga Xiao, dia melihat pintu masuk utama sudah dikelilingi oleh orang-orang. Saya bertanya-tanya mengapa orang-orang dari Sekte Gunung Terapung datang. Pemimpinnya bernama Ling Kai. Saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah bawahan Ling Yunkong. Apa? Ling Yunkong? Ling Yunkong, salah satu dari 10 sekolah bela diri Gunung Terapung favorit surga. Seruan datang dari sekitar. Itu benar. Kudengar Ling Yunkong menyukai saudara perempuan Xiao dan ingin menjadikan mereka sebagai selirnya. Namun, Xiao bersaudara selalu menentangnya. Saya kira dia di sini untuk membawa mereka pergi. Langsung membawanya pergi, sombong sekali. Omong kosong, siapa Ling Yunkong? Jadi bagaimana jika dia mendominasi? Siapa yang berani menolak? Kamu benar. Saya mendengar bahwa Ling Yunkong adalah seorang playboy. Kakak beradik Xiao memang cantik. Ling Yunkong seperti domba yang masuk ke mulut harimau. Luming baru saja tiba ketika dia mendengar diskusi di sekitarnya. Mengedarkan inti esensialnya, orang-orang di depan Luming diam-diam didorong olehnya. Luming berjalan ke depan. Aku tidak akan pergi meskipun aku mati. Luming baru saja berjalan ke depan ketika dia mendengar tangisan lembut. Setelah mendengarnya, dia tahu itu suara Ah Luo. Luming melihat ke depan dan melihat sekelompok pemuda berdiri di depan gerbang utama keluarga Xiao. Di seberang mereka berdiri Xiao Hongyun, saudara perempuan Ah Luo dan Ah Lei. Pada saat ini, 2 saudara perempuan dari keluarga Xiao sedang menatap pemuda dari sekolah bela diri Gunung Terapung, Xiao Hongyun, dan Xiao Ning dengan marah.
Tidak pergi. Untunglah kamu karena Ling Yunkong menyukaimu, dan banyak gadis yang iri padamu. Beraninya kamu tidak pergi. Selama dia melayani Tuan Muda Ling dengan baik, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di masa depan. Ada berbagai macam sumber daya budidaya yang tersedia. Xiao Hongyun menegur dengan wajah gelap. Banyak orang di kerumunan itu menggelengkan kepala. Perkataan Xiao Hongyun mungkin tidak benar. Jika dia benar-benar jatuh cinta dengan sekolah bela diri gunung terapung favorit surga dan menikah dengannya, maka secara alami akan seperti apa yang dikatakan Xiao Hongyun. Namun, Ling Yunkong pada dasarnya adalah orang yang bermoral. Dia menyukai yang baru dan tidak menyukai yang lama. Jika dia mengikutinya, dia mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Aku bilang aku tidak akan pergi. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi sendiri. Lei, ayo kita cari kakek. An menarik Lei dan hendak berlari ke rumah keluarga Xiao. Makhluk jahat, yang kamu lakukan adalah menempatkan keluarga Xiao dalam bahaya. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda melakukan sesuka Anda? Berhenti di sana. Xiao Hongyun maju selangkah dan berdiri di depan kedua saudara perempuan itu. Aura kuat muncul dari tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, energi sejatinya meledak dan membentuk sangkar energi sejati, menjebak kedua saudara perempuan itu. Hari ini, saya harus pergi meskipun saya tidak mau. Tuan Muda Kai, aku serahkan kedua gadis ini padamu. Xiao Hongyun memandang Ling Kai dengan sikap tersanjung. Nah, kedua gadis kecil ini jarang melihat dunia. Mereka akan berperilaku baik setelah dilatih oleh Tuan Muda Yunkong. Ling Kai terkekeh dan meminta 1000. Apa yang sedang kalian lakukan? Saat ini, teriakan keras datang dari keluarga Xiao. Kemudian, sekelompok orang mengikuti seorang lelaki tua keluar. Orang tua itu adalah Xiao Zhan. Setelah 7 hari, Xiao Zhan belum pulih sepenuhnya, namun auranya jauh lebih kuat dibandingkan 7 hari yang lalu. Jelas sekali bahwa dia telah memulihkan sebagian dari kultivasinya. Saat ini, Xiao Zhan seperti singa liar, menatap Xiao Hongyun dengan mata terbelalak. Kakek, Ahke dan Ah Lei berteriak. Ahke, Ah Lei, jangan takut. Kakek ada di sini. Setelah mengatakan itu, Xiao Zhan memelototi Xiao Hongyun dan meraung. Kamu binatang jahat, mereka adalah keponakan saudaramu, dan kamu terburu-buru mengirim mereka keluar. Bab 997 Luming mengambil tindakan. Ayah, lihat apa yang kamu katakan. Aku melakukan ini demi keluarga Xiao. Xiao Hongyun mengerutkan kening. Untuk klan Xiao, menurutku kamu melakukan ini demi dirimu sendiri, demi putramu. Xiao Zhan meraung. Ayah, Ning'er juga adalah cucumu. Xiao Hongyun berkata sambil mengerutkan kening. Cucu, saya tidak perlu bertekuk lutut sepanjang hari, menggunakan keluarga saya untuk menukar masa depan cucu saya. Tanpa tulang punggung seorang seniman bela diri, bagaimana saya bisa meraih prestasi? Teriak Xiao Zhan. Kata-kata ini membuat wajah Desolatening menjadi sangat jelek. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Pak Tua, saya menyarankan Anda untuk bersikap bijaksana. Kali ini, Tuan Muda Yunkong telah mengatakan bahwa Anda harus mengambil kembali kedua gadis ini. Jika Anda menghentikannya, Anda tidak memberikan muka kepada Tuan Muda Yunkong dan Sekte Gunung Terapung kami. Saat ini, Ling Kai berbicara, matanya dingin. Pahlawan muda, aku tidak punya ide untuk tidak menghadap sekolah bela diri Gunung Terapung, dan aku juga tidak berani melakukannya. Namun, cinta adalah soal kasih sayang timbal balik. Karena kedua cucu perempuanku tidak tertarik pada Tuan Muda Yunkong, mengapa kamu harus memaksakannya? Kata Xiao Zhan. Perasaan perlu dipupuk. Aku akan membawa mereka kembali dan bergaul dengan Tuan Muda Yunkong untuk sementara waktu. Kalau begitu, kita akan punya perasaan satu sama lain. Ling Kai mencibir. Tuan Muda Yunkong, bisakah Anda menikahi kedua gadis itu secara resmi? Kata Xiao Zhan. Ling Kai mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, cukup, Pak Tua. Menurut kedua gadis ini, siapakah mereka? Sungguh suatu keberuntungan yang besar bisa menjadi pramuka Tuan Muda Yunkong, dan kamu masih ingin menikah dengannya sebagai istri resmi. Apakah kamu sedang bermimpi? Baiklah, Pak Tua, minggir. Setelah mengatakan itu, mata Ling Kai seperti kilat, dan auranya mengancam. Alam embrio roh tingkat kedua. Sekilas Luming dapat mengetahui bahwa kultivasi Ling Kai telah mencapai alam embrio roh tingkat kedua. Di usia Ling Kai,
dia jelas merupakan seorang jenius yang mampu mencapai tingkat kultivasi ini. Tidak, kamu adalah murid sekolah bela diri Gunung Terapung, apakah kamu ingin merampokku? Xiao Zhan berjalan ke sisi, ke dan Lei, dengan tegas menghalangi keduanya. Kakek, mata A, ke dan A, Lei dipenuhi ketakutan saat mereka mencengkeram lengan Xiao Zhan erat-erat. Ah Zhen, ah Lei, jangan takut. Kakek ada di sini. Xiao Zhan menghiburnya saat aura kuat muncul dari tubuhnya. Meskipun Xiao Zhan belum pulih sepenuhnya, kekuatan auranya tidak lebih lemah dibandingkan dengan kultivator alam embrio roh tingkat ketiga. Murid-murid lain dari keluarga Xiao yang mengikuti Xiao Zhan keluar juga berdiri di sampingnya, menatap murid-murid sekolah bela diri Gunung Terapung. Pak Tua, sepertinya kamu memintanya dengan cara yang sulit. Beraninya keluarga Xiaomu yang seperti semut melawan Tuan Muda Yunkong. Kamu benar-benar mencari kematian. Mata Ling Kai berbinar dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura di tubuhnya semakin kuat. Meskipun tingkat kultivasinya lebih rendah dari Xiao Zhan, auranya sangat kuat, dan dia sebenarnya mampu menekan Xiao Zhan. Inilah kekuatan favorit surga. Xiao Zhan menatap Ling Kai dengan ekspresi serius. Seluruh tubuhnya tegang, seolah-olah dia akan menderita badai serangan dari Ling Kai kapan saja. Saya akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak menyerahkannya, aku akan membunuh satu orang dari keluarga Xiaomu dalam satu tarikan napas. 3. Ling Kai berkata dengan dingin. Xiao Zhan, saudara perempuan Xiao, dan anggota keluarga Xiao lainnya semuanya memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Ling Kai terlalu sombong. 2. Kata Ling Kai. Di sekitar, yang lain terdiam. Ini urusan Ling Yunkong. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Siapa yang berani ikut campur? Wajah Xiao Zhan dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Xiao Zhan mengepalkan tangannya tapi tidak berkata apa-apa. 1. Ling Kai mengucapkan kata, 1, dan kemudian niat membunuhnya meningkat. Sepertinya dia tidak menyerahkannya. Dia mencari kematian. Bunuh dia. Dengan lambaian tangan Ling Kai, seorang pemuda di sampingnya melangkah maju dan melesat seperti sambaran petir. Cahaya pedang menembus kehampaan dan menusuk murid keluarga Xiao. Itu sangat cepat sehingga murid keluarga Xiao bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat berikutnya, semua orang melihat kepala terbang tinggi ke udara dengan darah muncrat. Seorang murid klan Xiao terbunuh tanpa mampu melakukan perlawanan apapun. Pemuda dari Sekte Gunung Terapung yang menyerang adalah seorang kultivator alam embrio roh tingkat pertama. Tidak, Xiao Zhan mengaum seperti singa liar, matanya menyala-nyala karena amarah. Namun, dia ditekan oleh aura kuat Ling Kai dan tidak dapat membantu sama sekali. Begitu dia bergerak, Ah Luo dan adiknya akan dibawa pergi oleh Ling Kai. Sepertinya aku tidak menyerahkannya. Membunuh. Suara Ling Kai berlanjut. Cahaya pedang menyala, dan pekikan darah terdengar. Murid keluarga Xiao lainnya terbunuh. Mata Xiao Zhan hampir menyemburkan api. Xiao Hongyun dan Xiao Ning berdiri di samping, mata mereka dingin dan acuh tak acuh. Tidak, jangan bunuh kami. Kami akan pergi bersamamu. Mata saudari-saudari itu berlinang air mata. Pada saat ini, Aluo berteriak. Tidak, kakek tidak bisa mengirimmu ke mulut harimau. Kalau tidak, bagaimana aku bisa menghadapi orang tuamu? Xiao Zhan meraung, matanya merah. Pak Tua, menurutku kamu benar-benar ingin mati. Bunuh, terus bunuh, sampai kamu membunuh semua orang di keluarga Xiao. Saya tidak percaya dia akan berani untuk tidak menyerahkan hari ini. Hari ini, aku akan membunuhnya sampai dia menyerahkannya. Ling Kai berteriak, penuh niat membunuh. Suara mendesing. Cahaya pedang meledak lagi, tapi kali ini tidak ada teriakan, karena tangan yang memegang pedang dicengkeram. Seorang pemuda berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan pemuda dari sekolah bela diri Gunung Terapung dan meraih pergelangan tangannya. Cukup, pemuda berjubah hitam berkata dengan dingin. Kakak Lu, seru Aking. Pemuda berjubah hitam itu adalah Lu Ming. Adik kecil Lu, ayo pergi. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Melihat bahwa itu adalah Lu Ming, Xiao Zhan tidak terlihat senang. Sebaliknya, dia menyuruh Lu Ming pergi. Lu Ming tampak seperti berusia 20-an, dan pihak lain adalah makhluk kolosal seperti Sekte Gunung Terapung. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Lu Ming bukan tandingannya.
Dia berhutang budi kepada Lu Ming dan dia tidak ingin menyeret Lu Ming ke dalam masalah ini. Benar saja, mata Ling Kai menjadi gelap. Pemuda yang pergelangan tangannya dipegang oleh Lu Ming memiliki tatapan mematikan di matanya. Dia memarahi, "Bocah, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Kamu sedang mencari kematian." Inti esensialnya meledak dan cahaya hitam menyala. Pemuda itu bermaksud mendorong Lu Ming menjauh dan membunuhnya dengan satu serangan. Kacaca, Lu Ming menjentikkan pergelangan tangannya dan lengan pemuda itu terpelintir dan gemetar seperti sepotong adonan, mengeluarkan suara patah tulang. Dia mengeluarkan pekikan darah yang mengental dan terbang jauh, mendarat dengan keras di tanah. Dia meratap seperti anjing liar yang akan mati. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi, dan banyak orang terkejut. Pemuda dari Sekte Gunung Terapung tidak lemah. Dia memiliki budidaya alam embrio roh tingkat pertama. Meskipun dia tidak bisa dianggap sebagai anak ajaib, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara alam embrio roh tingkat pertama. Namun, dia bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari Lu Ming. Siapakah Lu Ming? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Mulut kecil Ah Ke dan Ah Lei sedikit terbuka, dan mereka sedikit terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa kemampuan Lu Ming hampir sama dengan mereka, paling banyak sedikit lebih kuat. Mereka tidak menyangka bahwa ahli alam embrio roh tingkat pertama akan dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Jejak keterkejutan melintas di mata Xiao Zhan, tapi dia masih terlihat serius. Seniman bela diri alam embrio roh tingkat pertama bukanlah apa-apa, tetapi Ling Kai berada di puncak alam embrio roh tingkat kedua dan merupakan favorit surga. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan pemuda sebelumnya. Berat. Kamu berani melancarkan serangan diam-diam dan melukai murid sekolah bela diri Gunung Terapungku. Saya pikir Anda sudah memakan empedu naga yang sebenarnya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah, bersujud dan akui kesalahanmu. Kalau begitu, hancurkan kultivasimu sendiri dan aku akan mengampuni hidupmu. Ling Kai berkata dengan muram. Bab 998 sangat tidak tahu malu. Lu Ming tersenyum tipis, Sekte Gunung Terapung adalah kekuatan Tuan. Saya tidak menyangka murid-murid mereka akan begitu menyedihkan. Mereka justru berani merebut gadis terkenal. Sungguh mengecewakan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajah Ling Kai gelap. Dia berteriak, "Nak, kamu berani meremehkan sekolah bela diri Gunung Terapung. Anda tidak memiliki kesempatan untuk hidup sekarang. Kamu akan mati. Apa yang kamu maksud dengan penghinaan? Jika orang-orang dari Sekte Gunung Terapung seperti Anda atau Ling Yunkong, saya pikir mereka tidak jauh dari kehancuran." Lu Ming berkata keras sambil tersenyum tipis. Hati orang-orang di sekitar bergerak-gerak, dan mereka tersentak. Lu Ming ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani mengatakan hal seperti itu tentang Ling Yunkong dan Gunung Terapung. Meskipun mereka berpikiran sama di dalam hati, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mulutnya besar sekali. Sampah macam apa kamu? Beraninya kamu mengkritik Tuan Muda Yunkong dan Gunung Terapung. Bunuh dia, bunuh dia. Ling Kai berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya. Di belakangnya, 5 pemuda bergegas keluar pada saat yang sama, dan 5 pedang panjang diarahkan ke Lu Ming. Kelima pemuda ini sama dengan yang sebelumnya, berusia awal 30-an. Mereka tidak bisa dianggap ajaib, tapi kekuatan tempur mereka juga tidak lemah. Mereka semua adalah ahli alam embrio roh tingkat pertama. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Benua Tengah memang merupakan pusat dari benua hutan belantara surgawi. Itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam dan ada banyak ahli. Tidak banyak orang di wilayah Tandus Timur yang telah mencapai alam embrio roh pada usia 30-an, tetapi mereka telah bertemu satu demi satu di sini. Enyah. Lu Ming mengucapkan sepatah kata pun dan tombak panjang muncul di tangannya. Tombak panjang itu bergetar dan 5 sinar tombak muncul, menusuk ke 5 pemuda itu. Puff, puff, puff. Darah berceceran di mana-mana. Kelima pemuda itu berteriak dan segera mundur. Sebuah lubang berdarah muncul di masing-masing bahu mereka, dan darah mengalir keluar. Wajah kelima pemuda itu pucat dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Jika sinar tombak Lu Ming diarahkan ke tenggorokan mereka, mereka pasti sudah mati. Sekarang, pergilah. Lu Ming berteriak dingin, matanya seperti kilat saat dia menatap Ling Kai. Nak, kamu sedang mencari kematian. Ling Kai tidak hanya tidak mundur, tetapi niat membunuhnya semakin kuat. Bas!
Seekor ikan besar muncul di atas kepala Ling Kai. Ikan ini sangat ganas. Itu seperti pedang perang. Ia memiliki tubuh ramping dan tatapan tajam di matanya. Ikan todak kuno adalah garis keturunan Ling Kai. Di atasnya, 3 cakra emas bersinar. Ling Kai adalah seorang ahli yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ketiga dan merupakan keajaiban di antara keajaiban. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming tidak lemah, dia tidak takut. Dengan kekuatan tempurnya, itu sudah cukup untuk menghadapi ahli alam embrio roh tingkat keempat. Bas! Cahaya pedang keluar dari tangan Ling Kai, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Lu Ming. Dengan goyangan tombak, ruang berdengung dan cahaya tombak tak berujung muncul. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam yang cepat terdengar, sangat padat, dan terdengar beberapa ratus kali. Kemudian, sosok Ling Kai mundur dengan cepat. Beberapa lubang muncul di tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Wajahnya pucat dan sangat suram. Jelas sekali bahwa Lu Ming sangat berbelas kasihan. Namun, Ling Kai tidak berterima kasih. Sebaliknya, dia malah merasa lebih kesal. Dalam hatinya, Lu Ming tidak berani membunuhnya karena dia adalah anggota Sekte Gunung Terapung. Wajar jika Lu Ming tidak membunuhnya. Namun, Lu Ming telah melukai dan mempermalukannya. Jika dia tidak bisa menjawab Ling Yunkong ketika dia kembali, itu akan menjadi dosa besar. Berat, tunggu saja, tunggu saja. Pergi. Ling Kai meraung dan berbalik bersama yang lain, berubah menjadi beberapa cahaya pedang dan menghilang ke langit. Lu Ming tidak mengejar. Jika dia sendirian, dia tidak akan keberatan membunuh sampah-sampah ini. Dia bahkan tidak mau mengerutkan kening. Namun, dia harus mempertimbangkan keluarga Xiao. Itu sebabnya dia menunjukkan belas kasihan. Zhen, Lei, dan Xiao Zhan sedikit linglung. Mereka tidak menyangka Lu Ming menjadi begitu kuat, bahkan Ling Kai bukanlah tandingannya dan dengan mudah dikalahkan. Xiao Hongyun dan Xiao Ning juga tercengang, tapi di saat yang sama, ekspresi mereka sangat jelek. Beraninya kamu melukai ahli kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Tidak apa-apa jika kamu ingin mati, tapi jangan menyeret keluarga Xiao kami ke dalam ini. Pada saat ini, Ning Yang sunyi melangkah keluar dengan wajah muram. Dia menunjuk ke arah Lu Ming dan mengutuk. Lu Ming mengerutkan alisnya dan niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Diam, adik laki-laki Lu sedang mencoba menyelamatkan kita. Xiao Zhan mengomel. Kakek, kamu sudah tua dan berkepala dingin. Apa maksudmu selamatkan kami? Kamu jelas-jelas berusaha menyakiti kami. Membiarkan Ling Kai membawa pergi Lei dan Zhen adalah pilihan terbaik. Dengan begitu, keluarga Xiao kami akan memiliki masa depan cerah. Sekarang, semuanya dirusak oleh anak ini. Keluarga Xiao kita akan berada dalam masalah besar. Teriak Ning Yang sunyi, wajahnya berkerut. Kamu, binatang jahat. Xiao Zhan memelototi Xiao Ning, tubuhnya gemetar karena marah. Ninger benar, bocah cilik, aku tahu kamu tidak punya niat baik. Anda menjebak keluarga Xiao kami, dan sekarang Anda telah menyinggung Tuan Muda Ling Yunkong. Kita semua akan mendapat masalah. Xiao Hongyun melangkah maju dan berkata dengan dingin. Hahaha, mengatur keluarga Xiaomu dan membawa bencana pada keluargamu. Menggelikan, benar-benar menggelikan, siapakah yang baru saja membunuh murid klan Xiao? Aku. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Xiao Hongyun dan Xiao Ning benar-benar tidak tahu malu. Baru saja, ketika murid sekolah bela diri Gunung Terapung membunuh beberapa orang dari keluarga Xiao, Xiao Hongyun dan Xiao Ning bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang Lu Ming telah membantu keluarga Xiao untuk mengusir Ling Kai dan yang lainnya, kedua orang ini melompat keluar dan menuduhnya. Apakah ada hal konyol di dunia ini? Apa masalahnya dengan kematian beberapa sampah keluarga Xiao? Siapa yang menyuruh mereka tidak patuh? Ning Yang sunyi mencibir. Lu Ming menamparkan wajah Xiao Ning dengan punggung tangannya. Xiao Ning berputar puluhan kali di udara dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Wajahnya bengkak seperti kepala babi dan dia memandang Lu Ming dengan ekspresi tercengang. Lu Ming sebenarnya berani memukulnya. Di mataku, kamu juga sampah. Mengapa kamu tidak pergi dan mati saja? Lu Ming menatap ke arah Ning Yang sunyi dan berkata dengan dingin. Beraninya kamu. Saya akan menjatuhkan Anda sekarang, menghancurkan kultivasi Anda, dan mengirim Anda untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Ling Yunkong.
Xiao Hongyun berteriak saat aura di tubuhnya meledak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerbu ke arah Luming, mengirimkan serangan telapak tangan ke arahnya. Alam embrio roh tingkat kelima. Kultivasi Xiao Hongyun telah mencapai alam embrio roh tingkat kelima. Dengan kultivasinya, dia bisa menghentikan Ling Kai lebih awal. Namun, dia tidak bergerak sama sekali sebelumnya dan sekarang dia ingin menjatuhkan Luming. Berhenti. Xiao Zhan berteriak dengan marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Hongyun dan Xiao Ning akan begitu tidak tahu malu. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Namun, budidayanya belum pulih sepenuhnya. Sudah terlambat untuk menghentikan Xiao Hongyun. Luming tidak bergerak saat menghadapi telapak tangan Xiao Hongyun. Seolah-olah dia tidak berniat membalas. Jantung Xiao Hongyun berdetak kencang karena dia merasakan firasat buruk. Anak ini masih sangat muda dan saya belum pernah mendengar namanya. Saya tidak percaya bahwa dia adalah pasangan saya. Dengan pemikiran seperti itu, kekuatan telapak tangan Xiao Hongyun menjadi lebih kuat dan meledak ke arah Luming. Saat kekuatan telapak tangan hendak mengenai Luming, Luming menggerakkan kakinya sedikit dan menghindari telapak tangan Xiao Hongyun. Pada saat yang sama, Luming mengulurkan telapak tangannya dan meraih wajah Xiao Hongyun, menekannya ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar saat wajah Xiao Hongyun bersentuhan dengan tanah, menciptakan lubang besar di tanah. Asap dan debu memenuhi udara. Xiao Hongyun menjerit mengerikan, seperti katak malas yang diinjak. Bab 999 Kontak intim dengan tanah. Saat debu mereda, Xiao Hongyun terbaring di tanah seperti anjing mati. Wajahnya berubah bentuk sepenuhnya, darah terus mengalir keluar dari mulutnya, dan tubuhnya bergerak-gerak. Pemandangan yang mengerikan. Para penonton di sekitarnya kehabisan lidah dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Xiao Hongyun, yang berada di alam embrio roh tingkat kelima, sama sekali tidak berdaya di tangan Luming. Kekuatan Luming tiba-tiba menjadi tak terduga di hati semua orang. Apa gunanya orang sepertimu hidup di dunia ini? Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Xiao Hongyun merasakan niat membunuh Luming dan menggigil. Dia sadar dan berkeringat dingin. Dia merangkak ke arah Xiao Zhan dengan sekuat tenaga dan berteriak, "Ayah, ayah, selamatkan aku, selamatkan aku. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya salah kali ini. Selamatkan aku." Tatapan Xiao Zhan rumit. Dia menghela nafas dan menangkupkan tinjunya ke Luming. "Adik Lu, bisakah kamu melepaskannya kali ini?" Bagaimanapun, Xiao Hongyun adalah putranya dan putra terakhirnya. Xiao Zhan tidak tega melihatnya dibunuh oleh Luming. Luming menggelengkan kepalanya di dalam hatinya. Dia sudah mengetahui hasil ini. Xiao Zhan terlalu menghargai persahabatan. Meskipun dia kecewa pada Xiao Hongyun, dia tidak ingin melihatnya mati. Sejak senior Xiao berbicara, aku akan mengampuni dia kali ini. Kata Luming. Di matanya, tidak masalah apakah dia membunuh Xiao Hongyun atau tidak, karena dia tidak peduli sama sekali. Kenapa dia harus peduli pada sesuatu yang bisa dia bunuh hanya dengan satu tamparan? Kakak Lu, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. An berlari mendekat dan memandang Luming dengan kagum. Lei berdiri di belakang An. Dia mengedipkan matanya yang besar dan mengintip ke arah Luming. Kekuatan Luming jauh melebihi ekspektasi mereka. Tampaknya kakek mereka pun bukanlah tandingan Luming. Luming tersenyum dan menoleh ke arah Xiao Zhan. Senior Xiao, apa rencanamu selanjutnya? Jelas sekali bahwa Ling Yunkong tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Adik Lu, ayo masuk dan bicara. Kata Xiao Zhan. Luming mengangguk dan masuk ke rumah keluarga Xiao bersama Xiao Zhan, Luo, dan Lei. Ling Yunkong seharusnya tidak datang secepat ini. Aku berencana membubarkan keluarga Xiao lalu membawa pergi Lei dan Zhen. Namun, aku merasa tidak enak telah melibatkanmu kali ini. Xiao Zhan membungkuk pada Luming. Luming melambaikan tangannya dan semburan esensi penting menyebar, menyeret Xiao Zhan. Senior, kamu tidak perlu bersikap sopan. Lei dan aku juga dianggap berteman. Saya tidak bisa begitu saja melihat mereka dibawa pergi oleh orang-orang dari Sekte Gunung Terapung. Lagi pula, aku sendirian, jadi aku tidak takut dengan Sekte Gunung Terapung. Merasakan esensi vital Luming yang sangat besar, Xiao Zhan menyadari bahwa dia tidak bisa sujud sedikit pun. Diam-diam dia terkejut. Di matanya, Luming bahkan lebih tak terduga.
Orang tua ini benar-benar tidak bisa membalas kebaikan adik kecilnya. Xiao Zhan menangkupkan tangannya dan berkata, sebelumnya, Lu Ming telah menyembuhkan racunnya. Kali ini, dia telah menyelamatkan Ah Luo dan saudara perempuannya. Mereka benar-benar berhutang budi padanya. Setelah mengobrol sebentar, Xiao Zhan memerintahkan seluruh keluarga Xiao untuk mengemasi barang-barang mereka dan berangkat berkelompok di malam hari. Keluarga Xiao di kota Lishui tidak dapat dipertahankan lagi. Setengah hari berlalu, dan malam pun tiba. Murid-murid keluarga Xiao menghilang di malam hari secara bertahap. Lu Ming, Xiao Zhan, dan saudara perempuannya, Aluo dan Alei, sedang duduk di halaman, minum teh perlahan. Tuan, biarkan pelayan tua ini tinggal dan menjagamu. Seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berdiri di samping Xiao Zhan dan memohon. Orang tua itu sudah sangat tua, tetapi dia penuh energi. Namun, matanya penuh kesedihan dan keengganan. Kakek Kuan, Ah Luo dan Alei juga penuh keengganan. Nama orang tua itu adalah Feng Kuan. Dia telah berada di keluarga Xiao selama lebih dari 100 tahun dan sekarang menjadi kepala pelayan keluarga Xiao. Dia telah menyaksikan Ah Ke dan Ah Lei tumbuh dewasa dan memiliki perasaan yang mendalam terhadap keluarga Xiao. Kuan, sangat berbahaya mengikuti kami. Anda masih memiliki keluarga. Ayo pergi. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Kata Xiao Zhan. Dia tidak berdaya, tapi hanya ini yang bisa dia lakukan. Jika mereka tetap tinggal, mereka semua akan mati ketika Ling Yunkong dan anak buahnya tiba. Satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah pergi. Sikap Xiao Zhan tegas, dan Feng Kuan tidak punya pilihan selain mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Zhan dan yang lainnya. Kakek, ini semua salah kami. Ah Luo dan Alei menangis. Jika bukan karena mereka, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kalian berdua gadis bodoh, jangan biarkan pikiranmu menjadi liar. Xiao Zhan terkekeh dan menoleh ke arah Lu Ming, saudara Lu, ini sudah larut. Anda harus pergi sekarang. Kami akan menyamar dan meninggalkan kota saat fajar. Lu Ming telah banyak membantu mereka. Dia tidak ingin terus melibatkan Lu Ming. Sebelum Lu Ming bisa berkata apa-apa, langkah kaki terdengar di halaman. Saat berikutnya, Xiao Hongyun dan Xiao Ning muncul dan masuk. Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat pergi. Xiao Zhan dengan dingin menegur. Celepuk, celepuk. Yang mengejutkan semua orang, Xiao Hongyun dan Xiao Ning sama-sama berlutut di depan Xiao Zhan. Ayah, aku salah. Saya tahu saya salah. Saya dibutakan oleh keserakahan di masa lalu. Itu sebabnya saya berpikir untuk menggunakan Ah Lei dan Ah Luo untuk menjilat Ling Yunkong. Itu sebabnya semuanya berakhir seperti ini. Saya salah. Xiao Hongyun berulang kali bersujud pada Xiao Zhan sambil menangis dengan sedihnya. Kemudian, dia bersujud kepada Lu Ming, kali ini, berkat Tuan Muda Lu aku menjadi sadar. Saya akhirnya menyadari betapa salahnya saya dalam apa yang saya lakukan sebelumnya. Terima kasih, Tuan Muda Lu. Xiao Ning juga mengikuti Xiao Hongyun dan bersujud. Lu Ming mengerutkan alisnya. Xiao Zhan juga mengerutkan keningnya. Ayah, aku hanya berharap ayah bisa memaafkanku. Lalu, saya akan membawa Ning ke Ling Yunkong dan memohon belas kasihan. Ini akan memberimu waktu sehingga kamu dan Ah Zhen bisa pergi lebih jauh. Kata Xiao Hongyun, matanya penuh ketulusan. Kakek, kamu tahu, paman kedua juga tahu kesalahannya, jadi mohon maafkan dia. Aking berkata dengan suara pelan. Ya, kakek. Lei juga berkata. Kedua saudara perempuan itu sangat baik hati. Melihat Xiao Hongyun tampak tulus, hati mereka melembut dan mereka memohon pada Xiao Hongyun. Tiba-tiba, Xiao Hongyun terus-menerus menamparkan wajahnya sendiri. Sambil menamparkan, dia berteriak, Ayah, saya salah. Mohon maafkan saya. Dalam beberapa saat, kedua sisi wajah Xiao Hongyun bengkak. Baiklah, ada baiknya kamu tahu kamu salah. Setiap orang membuat kesalahan. Seingat Anda di masa depan, peluang harus diraih sendiri dan tidak ditukar dengan mengorbankan orang yang Anda cintai. Melihat ini, hati Xiao Zhan melembut dan dia menghela nafas. Terima kasih ayah. Xiao Hongyun tersenyum dan berkata, Ayah, aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Saya sudah menyiapkan jamuan makan di lobi. Aku sudah lama tidak berkumpul denganmu dan kedua keponakanku. Anggap saja ini sebagai ucapan selamat tinggal pada keponakanku. Perjamuan.
Tidak perlu, tidak apa-apa asal kamu tega. Kata Xiao Zhan. Ayah, ini adalah tanda kecil penghargaanku. Setelah perpisahan ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Xiao Hongyun menghela nafas, memperlihatkan ekspresi penyesalan dan sedih. Kakek, ayo pergi. Menurutku paman kedua itu tulus. Ah Luo berbisik, dan Ah Lei mengangguk. Baiklah kalau begitu. Xiao Zhan mengangguk. Bab 1000 racun jantung salju. Terima kasih ayah. Xiao Hongyun sangat gembira. Lalu, dia menoleh ke Lu Ming, Tuan Muda Lu, saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan Anda sebelumnya. Saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Petik 2. Itu bagus. Ada anggur untuk diminum, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Lu Ming tersenyum tipis. Kemudian, kelompok beranggotakan 6 orang datang ke aula utama. Memang ada meja berisi anggur berkualitas dan makanan lezat. Xiao Hongyun menuangkan secangkir anggur untuk semua orang, lalu mengangkat cangkirnya dan berkata, Ayah, Ah Zhen, Ah Lei, dan Tuan Muda Lu, saya telah melakukan kesalahan besar. Aku akan meminum ini sebagai hukuman. Kemudian, dia mengambil cangkir anggurnya dan meminum semuanya. Xiao Zhan, Ah Ke dan Ah Lei juga mengambil gelas mereka dan menyesapnya. Lu Ming mengangkat gelasnya dengan senyum tipis di wajahnya. Tuan Muda Lu, tolong. Melihat Lu Ming tidak minum, sedikit kepanikan muncul di kedalaman mata Xiao Hongyun. Lalu, dia tersenyum tulus dan berkata, ini memang anggur yang enak. Kamu akan tahu begitu kamu menciumnya. Lu Ming tertawa, lalu mengambil gelas itu dan meminumnya sekaligus. Melihat ini, mata Xiao Hongyun dan Xiao Ning berkilat kaget. Tuan Muda Lu sangat murah hati. Ayo makan. Xiao Hongyun tertawa ketika semua orang duduk. Xiao Ning lalu menuangkan anggur untuk semua orang. Tuan Muda Lu, kamu masih sangat muda namun kamu memiliki kultivasi yang tinggi. Saya sangat mengagumi Anda. Aku belum pernah mendengar namamu sebelumnya. Bolehkah saya tahu dari kekuatan mana Anda berasal? Petik 2. Kata Xiao Hongyun. Mendengar ini, Xiao Zhan, Ah Luo dan Ah Lei pun menunjukkan ekspresi penasaran. Sudah setengah tahun sejak pertempuran Providence berakhir. Selama pertempuran Providence, semua jenius yang tersembunyi, para jenius yang diam-diam dibina oleh para ahli yang tak tertandingi, telah muncul satu demi satu. Saat ini, siapa yang tidak tahu nama-nama orang jenius ini? Namun, mereka tidak mengenal Lu Shaoqing. Apakah dia tidak ikut serta dalam pertempuran Providence? Saya tidak datang dari kekuatan apapun. Saya biasa berkultivasi di pegunungan yang dalam. Ini pertama kalinya saya keluar dari pegunungan. Lu Ming tersenyum tipis. Semua orang tercengang. Mungkinkah Lu Ming benar-benar tidak ikut serta dalam pertempuran dewa? Ini sangat jarang terjadi. Secara umum, hampir semua orang jenius yang menghadapi pertempuran dewa akan tergoda. Haha, Tuan Muda Lu, Anda memiliki basis kultivasi seperti itu meskipun Anda belum berpartisipasi dalam pertempuran dewa. Ini jarang terjadi. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Xiao Hongyun mengambil cangkir anggurnya dan menenggaknya sekaligus. Lu Ming tersenyum dan meminum anggur dalam satu tegukan. Anggur yang enak, anggur yang sangat enak. Kamu sangat bijaksana. Lu Ming mendecakkan lidahnya dan menunjukkan ekspresi senang di wajahnya. Haha, sepertinya Tuan Muda Lu adalah pecinta anggur. Anda dapat memiliki beberapa lagi jika Anda mau. Xiao Hongyun berkata sambil tersenyum. Xiao Ning segera menuangkan segelas anggur untuk Lu Ming dan berkata, Saudara Lu, saya harap Anda dapat memaafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Bagus. Lu Ming tersenyum, mengambil gelasnya, dan meminumnya dalam sekali teguk. Wajah Xiao Hongyun dan Xiao Ning dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah itu, Xiao Hongyun dan Xiao Ning berulang kali meminta maaf kepada Xiao Zhan, seorang, Lei dan Ah Zhen, dan bersulang untuk yang lain. Segera, wajah Xiao bersaudara menjadi merah, dan mereka terlihat sangat cantik. Kakek, Ah Luo, kenapa aku merasa sedikit kedinginan? Kali ini, Ah Lei berbisik. Aku juga merasa sedikit kedinginan. Aking menggigil dan menghela napas. Lapisan es sebenarnya terbentuk di udara. Ekspresi Xiao Zhan berubah. Ah Luo dan Ah Lei sama-sama berada di alam roh laut yang sempurna. Mengapa mereka tiba-tiba merasa kedinginan? Bahkan di dunia es dan salju, mereka tidak mungkin merasa kedinginan.
Saat ini, Xiao Zhan juga merasakan sedikit rasa dingin di meridiannya. Bang! Xiao Zhan tiba-tiba berdiri dari kursinya dan menatap Xiao Hongyun dan Xiao Ning seperti singa gila. Dia meraung, makhluk jahat, kamu meracuni anggur. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Zhan merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia tidak bisa berdiri diam dan duduk kembali di kursinya. Ahke dan Alei memandang Xiao Hongyun dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah mengira Xiao Hongyun benar-benar akan meracuni mereka. Bukankah Xiao Hongyun sudah mengakui kesalahannya? Mungkinkah semuanya palsu? Kedua saudara perempuan itu menganggapnya sulit dipercaya. Dingin sekali. Lei berteriak. Saat ini, wajahnya tidak lagi merah, tetapi lapisan es telah muncul. Pada saat yang sama, lapisan es akan muncul di udara setiap kali mereka menghembuskan napas. Hahaha. Saat ini, Xiao Hongyun tertawa histeris. Pak Tua, kalian berdua gadis bau masih ingin pergi. Jika kamu pergi, apa yang akan terjadi pada Ning, dan aku? Kami tidak bisa membiarkan masa depan cerah kami dirusak olehmu. Xiao Hongyun tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya mengungkapkan sifat aslinya, dan wajahnya dipenuhi keganasan. Dan kamu, Nak, jika kamu berani ikut campur, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan. Xiao Hongyun menatap tajam ke arah Lu Ming. Makhluk jahat, makhluk jahat. Xiao Zhan meraung, hatinya dipenuhi rasa sakit dan kekecewaan. Baru saja, dia benar-benar mengira Xiao Hongyun telah menemukan hati nuraninya dan berubah menjadi lebih baik. Dia tidak menyangka semuanya palsu dan itu semua hanya akting. Dia berpura-pura menjadi kasihan dan menyesal di depan mereka hanya untuk mengelabui mereka agar minum dan makan. Dia sudah meracuni makanan dan anggur. Saat ini, wajah Xiao Zhan juga tertutup lapisan es putih. Lapisan cahaya terpancar dari tubuhnya saat dia mencoba mengeluarkan racunnya. Namun, dia belum pulih sepenuhnya dan tidak ada gunanya. Orang tua, jangan paksa racunnya keluar. Percuma saja. Ini adalah racun jantung salju, yang 10 kali lebih beracun dari ular berbisa 7 warna. Anda tidak bisa memaksakannya, kata Jiang Chen. Xiao Hongyun mencibir. Racun jantung salju. Wajah Xiao Zhan dipenuhi kesedihan. Racun jantung salju sangat terkenal di antara semua racun aneh di dunia. Tanpa obat penawar, bahkan Master Alam Dewa Spiritual akan kesulitan untuk mengeluarkan racunnya. Orang tua, sebaiknya aku memberitahumu satu hal lagi. Ketika Anda digigit ular berbisa 7 warna di pegunungan yang kacau, Tuan Muda Yunkonglah yang mengirim orang untuk memancing ular itu. Kalau tidak, hehe. Xiao Hongyun terus mencibir. Apa, makhluk jahat? Jadi keberadaanku juga diungkapkan olehmu. Xiao Zhan terhuyung dan hampir kehilangan keseimbangan. Hahaha, lumayan. Selain aku, Ning, dan Zhen dan Lei, siapa lagi yang tahu tentang keberadaanmu? Xiao Hongyun dan Xiao Ning tertawa dengan arogan. Binatang jahat. Wajah Xiao Zhan dipenuhi keputusasaan. Jika kamu tidak mati, bagaimana aku bisa mengambil alih keluarga Xiao? Juga, jika kamu tidak mati, bagaimana kedua gadis ini bisa menikah dengan Ling Yunkong? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah penghalang bagiku? Ekspresi Xiao Hongyun sangat ganas. Itu benar, Pak Tua. Aku juga cucumu, tapi kenapa kamu begitu bias terhadap dua gadis bau ini? Jelas-jelas mempunyai nilai yang begitu besar, lalu kenapa kamu ingin menyimpannya dan menyia-nyiakannya ya? Petik 2. Ning yang sunyi juga berteriak. Xiao Zhan sudah menyerah sepenuhnya. Xiao Hongyun dan putranya tidak berbeda dengan binatang. Bukan hanya kalian berdua, kan? Yang lain juga akan tiba. Lu Ming tiba-tiba berbicara. Hehe, Nak, kamu benar. Sebuah cibiran terdengar, dan dalam sekejap, lebih dari selusin orang muncul di aula. Ling Kai dan beberapa pemuda lainnya dari sekolah bela diri Gunung Terapung ada di antara mereka. Ling Kai lah yang baru saja berbicara. Selain Ling Kai, ada 7 atau 8 pria paruh baya atau tua. Semuanya memiliki aura yang kuat dan kultivasi yang mendalam. Mereka tidak hanya meracuninya, tetapi mereka juga meminta bantuan. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar aman. Bab 1001 melahap semuanya. Orang tua, beraninya kamu tidak menaati Tuan Muda Yunkong. Kamu mendekati kematian, dan Anda masih ingin menyelinap pergi. Tuan Muda Yunkong menyukai kedua gadis ini. Apa menurutmu mereka bisa kabur?
Mata dingin Ling Kai menyapu Xiao Zhan, Aluo, dan A Lei. Wajah Xiao Zhan, dan A Lei menjadi pucat. Mereka tahu kali ini, mereka tidak dapat melarikan diri. Dan kamu, Nak, kamu benar-benar berani melukai kami. Anda hanya tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Hehe, bukankah kamu masih di tangan kami? Petik 2. Ling Kai memelototi Lu Ming dengan ganas dan menjilat bibirnya, tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan membuatmu menderita semua siksaan di dunia dan membiarkanmu mati kesakitan. Ai, Lu Ming tiba-tiba menghela nafas. Sudah terlambat untuk menghela nafas sekarang. Ling Kai Sen berkata dengan dingin. Aku menghela nafas. Aku sedang ingin minum, tapi disela oleh beberapa anjing liar. Benar-benar kesenangan yang mematikan. Lu Ming menghela nafas. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, dia mengambil teko anggur di atas meja dan berkata, namun, anggur itu memang anggur yang enak. Kita tidak bisa menyia-nyiakannya. Dengan itu, Lu Ming membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Anggur di dalam guci berubah menjadi kolom air dan terbang ke mulutnya. Lu Ming meneguk semua airnya. Semua orang tercengang. Kamu tidak diracuni. Bagaimana mungkin? Xiao Hongyun berteriak tak percaya, mengira dia sedang bermimpi. Dia dengan jelas melihat Lu Ming minum banyak gelas anggur. Bagaimana mungkin dia tidak diracuni? Terlebih lagi, Lu Ming telah menghabiskan sisa anggurnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lu Ming tidak takut dengan racun? Ling Kai dan yang lainnya juga tercengang. Merekalah yang membawa racun jantung salju. Mereka telah memberi obat penawar kepada Xiao Hongyun dan Xiao Ning terlebih dahulu dan kemudian meracuni anggur dan piring. Target utama mereka adalah Lu Ming. Di mata mereka, Lu Ming adalah yang paling berbahaya. Xiao Zhan dan yang lainnya bukanlah ancaman bagi mereka. Ternyata prosesnya sangat lancar. Xiao Hongyun dan putranya berhasil membawa Xiao Zhan dan yang lainnya ke sini. Lu Ming dan yang lainnya juga berhasil minum dan makan. Selain itu, Lu Ming paling banyak minum dan makan paling banyak. Tapi bagaimana Lu Ming bisa baik-baik saja sekarang? Ling Kai lebih tahu dari siapapun betapa kuatnya racun jantung salju. Xiao Zhan, dan Lei sedikit linglung. Kemudian, mata mereka menunjukkan secercah harapan. Lu Ming baik-baik saja. Tadi, mereka sudah putus asa, tapi sekarang, harapan telah lahir kembali. Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa saat saya mengambil cangkir anggur, saya tahu bahwa anggur itu beracun. Lu Ming memandang Xiao Hongyun dengan jijik dan tersenyum tipis. Jika kamu tahu, kenapa kamu masih minum? Xiao Hongyun masih tidak percaya. Karena itu anggur yang enak. Bagaimana saya bisa menyia-nyiakannya? Selain itu, saya juga ingin melihat trik apa yang kamu mainkan. Lu Ming tersenyum dan berdiri. Cahaya berputar di sekujur tubuhnya dan aura dingin terpancar darinya. Kemudian, dia mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkannya ke Xiao Zhan, seorang, Lei dan Luo. Kekuatan melahap yang sangat besar meledak dan cahaya putih terbang keluar dari mereka bertiga. Saat cahaya putih terbang di udara, lapisan es kristal putih muncul di udara. Cahaya putih terus terbang ke telapak tangan Lu Ming dan dimakan olehnya. Xiao Zhan, wajah Lei dan Luo juga memerah. Racun di tubuh mereka telah didetoksifikasi. Xiao Hongyun, Xiao Ning, Ling Kai, dan yang lainnya membelalak kaget. Mereka belum pernah mendengar metode detoksifikasi seperti itu. Sekarang giliranmu. Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Lu Ming menyapu seluruh ruangan, dan niat membunuh yang tajam muncul. Tidak bagus, mundur. Jantung Xiao Hongyun berdetak kencang. Tanpa ragu, dia menarik Xiao Ning dan segera mundur. Mereka cepat tapi Lu Ming lebih cepat. Sosok Lu Ming bergerak dan dia muncul di depan Xiao Hongyun dan Xiao Ning seperti aliran cahaya. Dia menunjuk dua jari dan keduanya tidak dapat menahan diri saat dantian mereka disentuh oleh jari Lu Ming. Puff, puff. Seperti balon yang meledak, Xiao Hongyun dan Xiao Ning menjerit saat tubuh mereka terlempar dan jatuh ke tanah. Aura mereka lemah, dan mereka seperti orang biasa. Budidaya mereka telah dilumpuhkan oleh Lu Ming. Kultivasiku, kultivasiku. Xiao Hongyun dan Xiao Ning sama-sama berteriak putus asa. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Awalnya,
dia ingin mengandalkan Ling Yunkong untuk naik pangkat. Sekarang, dia tidak berhasil menjilat Ling Yunkong dan budidayanya lumpuh. Dia menjadi cacat. Semua harapan hilang. Pergi-pergi. Murid Ling Kai berkontraksi tajam saat dia berteriak berulang kali. Dia sendiri hendak mundur. Bas! Lu Ming tiba-tiba muncul di depan Ling Kai, meraih lehernya, dan mengangkatnya ke udara. Lepaskan, biarkan aku pergi, apa yang ingin kamu lakukan? Saya laki-laki Tuan Muda Yunkong. Ling Kai berteriak dan mencoba mengancam Lu Ming. Angsa, melahap. Lu Ming meludah dengan dingin. Kekuatan melahap tiba-tiba meletus. Ling Kai menjerit dan terus meronta, namun yang membuat ngeri semua orang, tubuh Ling Kai menyusut seperti bola dan akhirnya berubah menjadi mayat kering. Haus darah, ini adalah teknik haus darah dari hall berdarah dingin. Kamu dari hall yang berdarah dingin, ayo, ayo. Orang-orang lain dari Sekte Gunung Terapung berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri. Apakah aku membiarkanmu pergi? Kalian semua, tetaplah di sini. Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan mengepalkannya di udara. Ledakan. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak dan menyelimuti semua orang di Sekte Gunung Terapung. Orang-orang ini berteriak ngeri. Kekuatan darah, esensi darah, esensi vital, dan hal-hal lain terbang keluar dari tubuh mereka dan dimakan oleh Lu Ming. Perasaan ini terlalu menakutkan. Dia telah melihat dirinya dilahap dan orang-orang di sekitarnya berubah menjadi mayat kering. Tidak, mereka berteriak kesakitan. Namun, setelah beberapa saat, semua orang dari Sekte Gunung Terapung berubah menjadi mumi dan Lu Ming melahap semuanya. Hampir semua orang ini menggeluti konsep air. Pada saat ini, konsep air Lu Ming mulai meningkat karena terus disempurnakan oleh 9 garis keturunan naga. Hanya Xiao Hongyun, Xiao Ning, Xiao Zhan, Ke dan Lei yang tersisa. Orang-orang dari Sekte Gunung Terapung semuanya telah mati. Bau busuk memenuhi aula. Lu Ming menoleh dan melihat Xiao Ning. Dia memandang Lu Ming dengan ngeri. Dia sangat takut sampai dia buang air kecil. Wajah Xiao Hongyun juga pucat dan putus asa. Xiao Zhan dan dua lainnya juga memandang Lu Ming dengan kaget. Saudara Lu, apakah Anda murid aula berdarah dingin? Petik 2. Xiao Zhan bertanya. Aula berdarah dingin. Saya belum pernah mendengarnya, saya bukan murid hall yang berdarah dingin. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Bukan murid hall berdarah dingin. Xiao Zhan tampak menghela nafas panjang. Dia tampaknya sangat takut pada hall yang berdarah dingin. Senior Xiao, aku serahkan keduanya padamu. Lu Ming menunjuk ke arah Xiao Hongyun dan Xiao Ning. Mata Xiao Zhan dipenuhi dengan niat membunuh. Ayah, tolong selamatkan hidupku. Tolong lepaskan aku kali ini. Saya dibutakan oleh keserakahan untuk sesaat. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Xiao Hongyun mulai memohon. Kamu mengatakan hal yang sama sebelumnya. Kalian berdua makhluk jahat. Jika saya membiarkan Anda hidup, Anda hanya akan merugikan orang lain. Aku lebih baik membunuhmu sendiri. Xiao Zhan melangkah maju dengan niat membunuh. Bab 1210 Gunung Terapung Favorit Surga. Ayah, tolong lepaskan kami kali ini. Aku anak kandungmu. Xiao Hongyun memohon. Kakek, aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Itu bukan salahku. Ayahku menyuruhku melakukan ini. Ya, itu semua dia. Aku dipaksa olehnya. Xiao Ning berteriak dan memohon, menyalahkan Xiao Hongyun. Beraninya kamu memfitnahku. Jika bukan karena kamu bisa membaca buku bagus Ling Yunkong, apakah aku akan melakukan itu? Xiao Hongyun memandang Xiao Ning dengan tidak percaya dan marah. Kamulah yang memberiku ide ini sejak awal. Kaulah yang menyuruhku memanfaatkan Lei dan Zhen. Itu sebabnya saya mengundang Ling Yunkong ke rumah kami. Itu semua adalah idemu. Kakek, jika kamu ingin membunuhnya, bunuh dia. Aku tidak bersalah. Aku orang terakhir di keluarga Xiao. Saya masih ingin mewariskan ahli waris keluarga Xiao. Ning yang sunyi berteriak. Hewan, binatang, aku akan membunuhmu. Xiao Hongyun meraung dan menerkam ke arah Xiao Ning. Jangan mengira aku takut padamu. Xiao Ning juga bergegas menuju Xiao Hongyun. Keduanya terlibat adu fisik karena budidaya mereka lumpuh. Keluargaku malang, keluargaku malang. Wajah Xiao Zhan muram, seolah-olah dia tiba-tiba menua beberapa dekade. Setelah sekian lama, mata Xiao Zhan menunjukkan ekspresi tegas.
Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia berkata, apa gunanya dua sampah di dunia ini? Suara mendesing. Cahaya pedang menyala, dan dua kepala terbang tinggi ke udara dengan rasa tidak percaya. Setelah membunuh Xiao Hongyun dan Xiao Ning, tubuh Xiao Zhan terhuyung seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Kakek, Ah Ke dan Ah Lei dengan cepat mendukung Xiao Zhan. Senior Xiao, kamu tidak boleh jatuh. Keluarga Xiao, Ah Zhen dan Ah Lei masih membutuhkanmu untuk menjaga mereka. Kata Lu Ming. Xiao Zhan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan berkata, itu benar. Ah Lei dan Ah Zhen adalah harapan keluarga Xiao. Tidak boleh terjadi apa-apa pada mereka. Ayo tinggalkan kota Lishui dan menjauh dari Gunung Terapung. Aku akan mengirim kalian pergi dulu. Kata Lu Ming. Kemudian, mereka berempat memanfaatkan kegelapan dan meninggalkan keluarga Xiao. Namun, saat mereka meninggalkan keluarga Xiao, cahaya pedang terang menebas ke arah mereka. Ekspresi Lu Ming berubah. Dia menggunakan esensi vitalnya untuk menggulingkan Xiao Zhan dan dua lainnya ke samping. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya pedang menebas ke arah keluarga Xiao, meninggalkan bekas pedang yang dalam. Separuh dari keluarga Xiao terbelah dua. Sekelompok sosok muncul di langit. Tatapan mereka dingin, dan tubuh mereka memancarkan aura yang kuat. Orang-orang dari Gunung Terapung. Ekspresi Xiao Zhan berubah. Sepertinya Ling Kai dan yang lainnya sudah mati. Untungnya, saya khawatir dan bergegas datang sendiri. Kalau tidak, kalian pasti sudah lolos. Suara dingin terdengar dari kejauhan. Seorang pemuda berjubah putih sedang melambaikan kipas lipat sambil berjalan di udara. Ling Yunkong, Xiao Zhan, seorang, Ke dan Lei berteriak ketakutan, wajah mereka berubah menjadi lebih jelek dan bahkan lebih putus asa. Ling Yunkong, salah satu dari 10 sekolah bela diri Gunung Terapung favorit surga, sebenarnya datang secara pribadi. Bas, bas, suara mendesing. Di sekitar keluarga Xiao, banyak sosok muncul dalam sekejap dan terbang ke langit, memandang ke atas. Pergerakan pedang tadi terlalu keras. Setiap orang dalam jarak 100 mil dapat mendengarnya. Mereka semua bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Orang-orang dari Gunung Terapung. Ling Yunkong. Itu Ling Yunkong. Ling Yunkong datang secara pribadi. Keluarga Xiao sudah benar-benar tamat. Seseorang mengenali Ling Yunkong dan berseru kaget. Saudara Lu, cepat pergi. Xiao Zhan memanggil Lu Ming dengan cemas. Kekuatan tempur Lu Ming tidak buruk, tapi dia jelas bukan tandingan Ling Yunkong. Ling Yunkong adalah salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga di sekolah bela diri Gunung Terapung. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Banyak generasi tua yang bukan tandingannya. 10 pakar kebanggaan surga dari Sekte Gunung Terapung. Sudut bibir Lu Ming membentuk senyuman. Ada sedikit semangat juang dan antisipasi di matanya. Sekte Gunung Terapung adalah penguasa benua tengah. Ia memiliki seorang kaisar yang bertanggung jawab dan berada pada level yang sama dengan Istana Dewa Langit Kaisar dan Sekte Mayat Langit. Lu Ming sangat ingin tahu tentang tingkat kejeniusan dalam kekuatan seperti itu. Meninggalkan. Hari ini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Suara Ling Yunkong terdengar dingin. Matanya menyapu ke seberang ruangan dan akhirnya tertuju pada Ke dan Lei. Matanya menyala-nyala karena gairah. Dia telah bermain dengan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tapi dia belum pernah bermain dengan sepasang saudara kembar yang begitu murni dan cantik. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa bersemangat. Pak Tua, kamu harus bunuh diri. Dan bocah nakal itu, bunuh diri juga. Dengan begitu, aku masih bisa meninggalkanmu dengan mayat utuh. Ling Yunkong berkata dengan acuh tak acuh. Hehe, ini adalah keutamaan salah satu dari 10 ahli kebanggaan surga dari sekolah bela diri Gunung Terapung. Saya akhirnya melihatnya hari ini, tapi sungguh mengecewakan. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Di udara, ekspresi lebih dari 10 ahli sekte Gunung Terapung berubah. Wajah Ling Yunkong juga menjadi gelap. Dia menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, bagus, nak, kamu baik-baik saja. Dengan kata-katamu, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membiarkanmu hidup, tapi aku akan membuatmu menyesal hidup. Ling Kai mengatakan hal yang sama sebelumnya, tapi sekarang dia sudah mati. Saya harap Anda berhak mengatakan itu. Lu Ming menjawab dengan acuh tak acuh. Serang dan lumpuhkan dia.
Mata Ling Yunkong dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melambaikan tangannya. Bang! Seorang tetua melangkah maju dengan garpu baja di tangannya. Auranya meningkat dan tekanan kuat menekan Lu Ming. Ini sangat mengejutkan. Alam embrio roh tingkat 6. Budidaya tetua ini telah mencapai alam embrio roh tingkat ke-6. Ledakan. Orang tua itu melambaikan garpu bajanya dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Hati-hati, saudara Lu, hati-hati. Xiao Zhan dan kakak beradik Xiao berteriak serempak, khawatir. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan tombak inti yang panjang terkondensasi. Tombak panjang itu tersapu dan mengenai garpu baja. Dengan dentang, garpu baja itu bergetar hebat dan terlempar. Lu Ming naik ke udara, tombak panjangnya berubah menjadi seberkas cahaya dengan raungan naga yang samar. Itu adalah teknik bela diri setengah dewa tingkat tinggi, seni tombak naga yang mempesona. Puci, tombak itu menembus pertahanan orang tua itu dan membunuhnya. Apa? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Lu Ming sangat kuat. Dia telah membunuh kultivator alam embrio roh tingkat 6 dengan satu tembakan. Favorit surga muda seperti itu tidak akan diketahui di seluruh benua tengah. Mata Ling Yunkong juga sedikit berkedip. Tampak jelas bahwa kultivasi Lu Ming telah melampaui ekspektasinya. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri hari ini, kata Ling Yunkong. Dia hanya sedikit terkejut, tapi dia tidak menganggap serius Lu Ming. Itu karena dia bisa membunuh kultivator alam embrio roh tingkat 6 biasa dengan menjentikkan jarinya. Bang! Ling Yunkong maju selangkah. Langit bergetar hebat, dan dunia mulai berguncang. Ling Yunkong akan segera bergerak. Beberapa orang berseru, tetapi lebih banyak mata orang yang bersinar. Pertempuran Providence baru saja berlalu setengah tahun yang lalu. Selama masa ini, seluruh benua tengah sangat damai, seolah-olah semua orang jenius telah mengasingkan diri. Ini benar-benar kebalikan dari sebelum pertempuran Providence dimulai. Sebelum pertempuran Providence dimulai, para keajaiban akan saling bertarung. Pertempuran tidak ada habisnya, dan ada pertempuran antara keajaiban yang tiada taranya setiap hari. Namun, setelah Perang Providence, keadaan menjadi sunyi senyap. Semua jenius tampaknya mencerna apa yang mereka peroleh dari pertempuran Providence dan mengasingkan diri untuk meningkatkan budidaya mereka. Dalam 6 bulan terakhir, jarang sekali melihat beberapa jenius terbaik bertarung. Apakah Ling Yunkong akan bergerak sekarang? Setelah pertempuran Providence, banyak orang yang penasaran dengan alam apa yang telah dicapai Ling Yunkong.